Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Menarik untuk membahas terkait dengan agilitas birokrasi. Bagaimana birokrasi itu tumbuh menjadi birokrasi yang lebih modern, berbeda dari pengelolaan birokrasi di masa-masa lampau atau gaya birokrasi tradisional. Saya pikir kita semua sepakat bahwa pandemi itu mendistrupsi seluruh sendi-sendi kehidupan. Kita terpaksa pada kondisi titik tertentu bertransformasi pada bentuk-bentuk pelayanan kepada masyarakat yang baru. Tatap muka digantikan dengan ruang-ruang digital, pelayanan-pelayanan kita tidak bisa lagi bersentuhan langsung. Momentum pandemi ini menyadarkan kita bahwa kita mengelola birokrasi itu dinamis. Kita tidak bisa dengan gaya-gaya kita yang lama. Begitupun cara kita, gaya kita dalam memimpin. Era-era modern pada dekade-dekade terakhir ini, tentu masyarakat itu sangat mencintai gaya-gaya kepemimpinan seorang pemimpin yang tiada batas. Dia tidak terikat pada sebuah struktur hierarkis, dia tidak terikat pada sebuah struktur yang prosedural, tetapi sentuhan-sentuhan pemimpin kepada masyarakat itu terasa. Buktinya adalah kita sangat mencintai Presiden Jokowi yang dianggap merupakan representasi kultural masyarakat kelas menengah dan masyarakat kelas bawah pada umumnya. Kita menemukan pemimpin yang baru. Apa pembeda beliau dengan pemimpin yang lain? Tentu adalah kedekatannya dengan masyarakat yang tidak kita temukan pada beberapa dekade yang lampau di pemerintahan Indonesia. Kemudian pada posisi yang lebih jauh, kecintaan itu sebenarnya merupakan bentuk kerinduan kita terhadap tatanan birokrasi kita yang harusnya lebih gesit. Saya membahas tentang bagaimana seorang pemimpin itu menjadi agile. Agile dalam bahasa Indonesia itu tangkas, lincah. Pada arti yang lebih luas, banyak teori yang membagi agile itu dalam beberapa perspektif. Ada yang membuat ciri agile itu menjadi 9 ciri. 9 teori-teori pemerintahan yang menyebutkan bahwa kekinian dinamika pelayanan kita membutuhkan sosok pemimpin-pemimpin yang agile, tangkas, lincah, cepat mengambil keputusan. Ada yang membaginya menjadi 9 kriteria. 9 prinsip agile leadership yang diadopsi oleh para pemimpin-pemimpin yang sebenarnya bisa diadopsi juga dalam mengelola manajemen birokrasi kita menjadi lebih modern. Di antaranya adalah pemimpin itu mampu memberikan keteladanan. Keteladanan bukan hanya mampu memberikan motivasi, mampu memberikan kata, tetapi dia mampu memberikan sebuah inspirasi, mendorong jajaran strukturalnya untuk lebih peka, lebih sinergis, lebih lincah dalam pelaksanaan tusi-tusi dan tanggung jawabnya masing-masing. Itu yang pertama.
Kemudian pemimpin yang agile itu dicirikan dia memiliki penghargaan yang kuat pada pemikiran-pemikiran yang berkualitas untuk mendapatkan hasil yang baik. Artinya mampu memberikan sentuhan-sentuhan dorongan kepada unit-unit kerjanya untuk mampu mendorong potensinya lebih keras, mampu mendorong mereka keluar dari zona-zona nyaman untuk menumbuhkan, memberikan energi bagi penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Yang ketiga adalah meminta umpan balik yang efektif. Fungsi-fungsi pengawasan, fungsi-fungsi evaluator dijalankan secara baik. Semua terkoordinasikan dalam sebuah sistem yang baik, dan itu selalu memberikan umpan balik, baik itu responsif top ke down ataupun bottom ke up. Ada responsif, ada keterbukaan, dan ada sistem mekanisme kerja yang akuntabel. Yang keempat adalah memberikan makna dan tujuan pada pekerjaan. Pemimpin yang agile itu terlihat dari bagaimana visinya itu mampu diterjemahkan secara tuntas, mampu tersampaikan dan dipahami secara tuntas dalam runtutan rantai kepemimpinannya dari atas sampai bawah. Saat di atas menjadi komando A, maka secara hierarkis dijabarkan secara baik hingga pada titik terendah dalam struktural birokrasi yang dipimpinnya. Bagaimana yang berikutnya, yang kelima adalah bagaimana pemimpin itu merangsang, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Sentuhan-sentuhan pemimpin memberikan energi baru, memberikan pencerahan, membantu tataran di bawahnya untuk berpikir lebih kritis, untuk berpikir lebih kreatif, berpikir solutif, dan menjadi lebih inovatif. Nomor 6 yang tidak kalah pentingnya adalah pemimpin yang agile itu dia menerapkan kepemimpinan di seluruh tingkat. Leader makes the next leader. Bahwa regenerasi itu menjadi penting. Tataran kepemimpinan itu butuh transformasi regenerasi yang baik. Menyiapkan tataran-tataran pemimpin baru yang memiliki visi yang sama kuat dengannya, mampu menerjemahkan perintah di dalamnya, dan pada akhirnya gaya kepemimpinan, sistem kerja, prosedural manajemen itu diwariskan, memberikan kebaruan, dan itu menjadi langgeng dan ajak di masa-masa yang akan datang. Kemudian yang berikutnya adalah pemimpin mampu mendistribusikan kekuasaan secara tepat. Agak sulit apabila beban memimpin itu hanya diserahkan pada pemimpin. Pasti berat. Memimpin dengan struktur yang besar, dengan beban yang besar, tidak bisa dititipkan pada top leader sebuah sistem. Semua harus memikul tanggung jawab yang sama sesuai dengan tusi dan tanggung jawabnya, agar organisasi itu seperti sebuah sistem yang besar yang saling mendorong dan saling menopang, dan kemudian organisasi itu tumbuh dan mampu memberikan respon yang cepat terhadap dinamika perubahan yang terjadi. Kemudian pemimpin yang agile itu adalah pemimpin kolaboratif. Dia mampu menggabungkan titik-titik, connect the dot, menggabungkan seluruh sumber daya resources yang dimiliki dalam sebuah organisasi baru, dalam sebuah organisasi yang tangguh, organisasi yang kuat,
organisasi yang tangkas dan gesit sehingga visi dan tujuannya tercapai. Kemudian yang menjadi headliner pada pembahasan kita kali ini pada poin nomor 9, bahwa pemimpin yang gesit, pemimpin yang modern, pemimpin yang agile dalam teori pemerintahan yang ke-9 adalah pemimpin itu mempercayai bahwa ide-ide hebat itu bisa berasal dari mana saja. Ide-ide hebat itu diterima. Ide-ide hebat yang dinilai mampu memberikan sentuhan-sentuhan kebaruan bagi organisasi itu diberikan tempat yang baik. Mengelola sebuah sistem yang besar membutuhkan pikiran-pikiran yang coraknya tidak seragam, membutuhkan pikiran-pikiran yang coraknya beraneka ragam. Tentu Human Resources Department dalam sebuah organisasi mempunyai homogenitas resources sumber daya manusia yang sangat luas, memiliki background pengetahuan yang berbeda-beda. Bagaimana itu disatukan dalam sebuah tim kerja yang baik, disatukan dalam tim kerja yang solid. Yang tidak kalah penting adalah bisa menjabarkan visi besar dari seorang pemimpin. Ada kalanya pemimpin itu memiliki visi yang sangat baik, visi yang sangat matang, tujuan terukur. Namun dalam pencapaian tujuan organisasi itu tidak idealis sampai pada titik keberhasilan yang diharapkan oleh visi yang disusun, oleh misi yang disusun, karena salah terjemahan dari struktur yang menggerakkan program dan kegiatan. Artinya pada tataran struktur di bawahnya tidak mampu mengorganize apa yang diinginkan, apa yang dimaui, apa yang diimpikan oleh seorang pemimpin. Oleh karenanya, transformasi kita pada organisasi birokrasi yang tua yang lama, yang sifatnya tradisional, hierarkis, prosedural, lambat, sistem yang berjenjang tinggi, harus bertransformasi pada agile birokrasi. Birokrasi yang lincah, di mana tataran struktural jajaran staf memahami visi besar pemimpin dan mampu menerjemahkan apa yang diinginkan oleh seorang pemimpin. Saya pikir itu saja artikel yang saya baca dan saya ceritakan kembali tentang transformasi birokrasi tradisional kepada transformasi kebaruan manajemen pemerintahan yang baru bernama Agile Birokrasi Management. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.